Radiofarmasi itu adalah sediaan obat yang mengandung unsur yang bersifat radioaktif. Fungsi daripada radiofarmasi ini adalah untuk terapi atau pengobatan, untuk diagnostik, kemudian untuk pencitraan, dan seterusnya. Radiofarmasi itu bisa dalam bidang kefarmasian, dalam hal pengadaan, penyiapan, penyimpanan, pendistribusian, terutama ke pasien dalam lingkup kedokteran nuklir. Kali ini kita agak berbeda karena hostnya baru dan episode kali ini kita akan membahas hal yang menarik. Kita akan mengenal lebih dekat tentang radiofarmasi atau radiofarmaka bersama dosen Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta. Di samping kanan saya sudah ada apoteker Dr. Andus Wahidin MSI sebagai dosen pengampu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Dan ada salah satu mahasiswa, Mbak Rati. Gimana kabarnya, Mbak Rati? Alhamdulillah baik. Pak, ini kan radiofarmasi. Nah, orang-orang kan nggak tahu awalnya, kebanyakan nggak tahu ya, nggak belajar otomatisnya kan. Nanti mereka mikirnya radio GNFM kayak gitu kan. Nah, boleh nggak jelasin dikit, Pak, radiofarmasi itu apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan radiofarmasi atau radiofarmaka. Radiofarmasi itu adalah sediaan obat yang mengandung unsur yang bersifat radioaktif. Fungsi daripada radiofarmasi ini adalah untuk terapi atau pengobatan, untuk diagnostik, kemudian untuk pencitraan, dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya untuk pengobatan dengan radiofarmaka ini? Yaitu dengan cara oral, kemudian dengan cara parenteral, injeksi, infus, inhalasi, dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk sediaan dari radiofarmasi ini bisa bentuk padatan, bisa bentuk cairan, bisa bentuk injeksi, bisa larutan infus. Lalu struktur daripada radiofarmasi atau radiofarmaka ini yaitu unsur radionuklida atau senyawa radioaktif. Demikian, dan tentunya ini hal yang berbeda apabila kita berbicara dengan radio UTA 45. Hanya semiotiknya juga berbeda, kemudian fungsinya juga sudah barang tentu berbeda. Radiofarmasi ini kan ada di dua bidang pastinya kan, kedokteran dan farmasi. Nah, perbedaannya tuh apa di bidang farmasi maupun di bidang kedokteran, itu bedanya apa? Oke, jadi kita akan berbicara masalah otoritas daripada farmasis atau apoteker, kemudian juga otoritas daripada bidang kedokteran. Di bidang farmasi namanya adalah farmasi nuklir, sedangkan di kedokteran namanya adalah kedokteran nuklir. Kemudian areanya apa saja sebagai otoritas daripada orang farmasi, yaitu pertama dari aspek pengadaan, kemudian juga mengenai penyiapan, penyimpanan, pendistribusian, terutama mendistribusikan radiofarmaka ini kepada pasien di lingkungan atau di ruang lingkup kedokteran nuklir. Kemudian mengenai kategorinya seperti apa nih dari bidang farmasi ini? Pertama, bersifat teknik proteksi, yang kedua teknik aseptik. Yang dimaksud dengan proteksi itu adalah meminimalisir atau mencegah adanya kontaminasi dari
radioaktif tersebut, kemudian juga dari paparan yang tidak diinginkan. Kemudian dari aspek aseptik, farmasis itu meminimalisir adanya suatu cemaran mikroba terhadap obat radiofarmaka ini, terutama obat radiofarmaka yang bersifat steril dan peralatannya. Lalu di bidang kedokteran, seperti kita tahu bahwa di rumah sakit itu ada yang namanya bagian radiologi, di mana bagian radiologi ini pertama tentunya melaksanakan kegiatan adanya suatu tindakan ronsen, kemudian juga USG atau ultrasonografi, ada CT scan, ada fluoroskopi, kemudian juga ada kegiatan MRI. Itu di kedokteran nuklir. Kira-kira aspeknya apa saja yang dilakukan oleh kedokteran nuklir ini? Pertama, melakukan suatu pencitraan. Pencitraan itu maksudnya adalah kita mencari informasi untuk kepentingan diagnosis. Yang kedua, untuk kepentingan mengetahui fungsi tubuh, dan tentunya ini secara in vivo. Kemudian yang ketiga, untuk kepentingan terapi maupun paliatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Kan kalau orang awam mikir yang nggak tahu itu kan mikirnya ini nuklir bahaya aja udah taunya kan. Sebenarnya sedangkan itu dalam kesehatan ada fungsinya untuk manusia juga kan. Untuk fungsinya tuh apa aja sih Pak? Coba bisa dijelasin biar nggak salah paham terus orang-orang. Untuk fungsi, kita ambil contoh saja beberapa radionuklida ya. Sebagai salah satu contoh atau beberapa contoh adalah pertama, radionuklida dari yodium 131. Yodium 131 itu diperlukan untuk pengobatan kanker tiroid, kemudian juga untuk kelenjar gondok, kemudian juga untuk hati. Lalu berikutnya adalah radionuklida natrium 24, itu untuk kepentingan dalam rangka menormalkan gangguan peredaran darah. Kemudian yang berikutnya adalah radionuklida xenon 133, itu untuk pengobatan kelainan paru-paru. Kemudian juga ada radionuklida besi 59 untuk memperbaiki sel darah merah. Kemudian krom 51 itu untuk pengobatan gangguan limpa. Lalu ada radionuklida karbon 14 itu untuk pengobatan diabetes dan anemia. Lalu radionuklida kobalt 60 untuk sel kanker. Lalu terakhir adalah radionuklida fosfor 32 untuk penyakit mata, tumor, dan hati. Ternyata banyak banget fungsinya. Banyak, ya. Ini kan buat tubuh manusia semua. Itu tentunya pasti ada dosis-dosisnya gitu. Penggunaannya itu sebenarnya gimana Pak? Sama jumlah bahan yang digunakan untuk pasien itu seperti apa? Jadi untuk penggunaan, terutama masalah dosisnya, diupayakan dosis yang terkecil tapi sudah tepat sasaran untuk obat-obat yang bersifat radioaktif. Tentunya untuk dosis ini ada satuannya, yaitu ada satuannya Curie atau milikuri, kemudian juga ada satuan becquerel atau notasinya Becky. Pokoknya masalah dosis, masalah kadar ini diupayakan dosis yang terkecil atau sangat kecil tapi sudah tepat sasaran. Ini kan bahan yang berbahaya ya. Betul. Berbahaya. Tentunya pasti ada aturan-aturannya dong Pak. Gimana sih Pak regulasi, aturan atau pedoman berkaitan dengan radiofarmasi ini? Iya, terima kasih. Untuk regulasi atau peraturan yang mengikat terhadap radiofarmasi atau radiofarmaka ini ada
peraturan dari Badan Pengawasan Tenaga Atom Nasional, yaitu nomor 6 tahun 2020, di mana peraturan tersebut ini judulnya adalah keselamatan radiasi dalam produksi radioisotop. Lalu apa saja isi dari peraturan perundang-undangan tersebut? Yaitu yang pertama mengenai pengertian, batasan atau definisi. Yang kedua mengenai proteksi radiasi. Yang ketiga jaminan mutu. Kemudian nilai batas dosis seperti yang disampaikan tadi. Kemudian pekerja, petugas kendali mutu, kemudian kecelakaan radiasi dan lain-lain, itu semua diatur dalam peraturan. Lalu yang kedua, ada juga ketentuan yang berada dalam IONI. IONI itu artinya adalah Informasi Obat Nasional. Itu memuat tentang bagaimana cara penggunaan radiofarmaka, bagaimana bentuk sediaan dari radiofarmaka, kemudian juga bagaimana rute penggunaan dari radiofarmaka, kemudian juga bagaimana penggunaan radiofarmaka dalam bidang farmasi dan kedokteran seperti tadi sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga, ketentuannya ada di dalam Fornas, artinya adalah Formularium Nasional tentang Radiofarmaka. Itu aspeknya adalah pertama kelas terapi, kemudian nama generik, bentuk sediaan, kekuatan, kemudian diagnostik dan lain-lain, itu tertuang semuanya dalam Fornas, Formularium Nasional. Sekarang aku mau nanya ke Mbaknya sebagai mahasiswanya ya. Apa sih yang didapat selama belajar tentang mata kuliah radiofarmasi ini dan pencapaian apa yang udah dapat? Kalau saya selama belajar radiofarmasi, saya bisa mengetahui, memahami, dan bisa menjelaskan tentang prinsip dari radiofarmasi atau radiofarmaka, yang mana radiofarmasi itu suatu obat yang mengandung unsur yang bersifat radioaktif, yang mana energi radiasi, yang mana itu ada radiasi alfa, beta, dan gamma, dan juga bisa mengetahui manfaat dari radiofarmasi atau radiofarmaka tersebut. Menurut Mbaknya sendiri, manfaat apa sih yang udah didapat selama belajar radiofarmasi ini? Baik, untuk manfaatnya yang saya dapat itu radiofarmasi itu ada bisa dalam bidang kefarmasian, dalam hal pengadaan, penyiapan, penyimpanan, pendistribusian, terutama ke pasien dalam lingkup kedokteran nuklir, ya. Dan yang kedua itu dalam bidang kedokteran, yang mana dalam bidang kedokteran dia dalam bisa USG, bisa MRI, bisa foto ronsen, ya. Kalau untuk dalam contohnya, kalau dalam bidang kedokteran nuklir juga ada suatu bahan yang namanya iodin 131 yang untuk terapi tiroid, penyembuhan kanker tiroid yang biasa dijumpai di kedokteran nuklir, ya. Dan yang kedua yang dijumpai juga kobal 60 untuk membunuh sel-sel kanker. Contohnya seperti pasien yang menderita kanker nasofaring atau biasa disebut dengan KNF, yang biasa bagian nasofaringnya bolong. Ya, itu biasa mereka diradiasi dulu. Setelah mengalami radiasi baru dilanjutkan dengan proses kemoterapi. Sangat bermanfaat ya ternyata, ya, walaupun dia sebenarnya bahaya tapi ada manfaatnya juga yang luar biasa banyak ya. Makasih ya Bapak udah ngobrol, udah mengenalkan lebih banyak lagi tentang radiofarmasi ini, Mbaknya juga. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sian.
Oke Sobat Uta, sekian diskusi kita di saat ini. Kita akan kembali lagi di episode-episode berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Saya Gracia dan narasumber pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke sosial media Anda. Bye-bye.